Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita dengan petunjuk. Karena berapa banyak orang-orang di atas muka bumi yang mereka jauh dari petunjuk tersebut. Berapa banyak orang-orang yang mereka lupa dan jauh dari mengenal Allah Azza wa Jalla dan agamanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wa mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita lagi. Kemudian efek kemaksiatan yang berikutnya adalah kegelapan hati. Bagaimana dampak hati gelap ini? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, wa dhulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan yahissu biha kama yahissu bidhulmatil laili al-bahim idza adalla hamma. Dikatakan bahwa kegelapan pelaku kemaksiatan yang mereka dapati di dalam hatinya sebenarnya sebagaimana yang mereka rasakan pada kegelapan malam apabila sudah larut malam. Jadi kalau sudah sangat larut malam, kita bisa merasakan ya bagaimana kegelapan yang sangat luar biasa. Itulah kondisi hati seseorang yang bermaksiat. Fatasirul dhulmah al-ma'siyah liqalbihi kadulmatil hasiyah libasarihi. Maka kemudian orang yang hatinya gelap itu ya karena kemaksiatan di dalam hatinya, mereka rasakan bagaikan gelapnya ruangan bagi matanya. Jadi kalau dia masuk, ya matanya melihat ruangannya nggak ada cahaya sama sekali, ya itulah kondisi hati seseorang ketika mereka bermaksiat. Ya. Fa'inna ta'ata nurun, karena sesungguhnya ketaatan itu merupakan cahaya. Wal ma'siyatu dzulmah, dan kemaksiatan itu kegelapan. Jadi sebaliknya, orang kalau sudah mulai melakukan ketaatan sama dengan mulai merasakan dirinya mendapatkan petunjuk cahaya kehidupan secara perlahan. Ketika orang mulai melakukan kemaksiatan sama dengan dirinya mulai berjalan di atas kegelapan yang pelan semakin gelap. Ya, kullama qawiyad dzulmah izdadat hayratuhu. Ini yang bahaya ya, ikhwah. Semakin kegelapan itu menguat, maka rasa ragu dan kebingungannya itu semakin kuat. Kalau orang sudah bingung semakin kuat, kira-kira yang dilakukan itu petunjuk atau kemaksiatan? Jadi tambah maksiat dia. Dalam bentuk apa? Orang kalau sudah melakukan agama tanpa petunjuk, berakhir dengan melakukannya dalam perkara yang bid'ah. Dan ini realita yang terjadi sebenarnya. Makanya disebutkan hatta yaqa'u fil bid'ah wad dhalalat wal umur muhlikah wa huwa la yash'ur. Ini yang bahaya. Dia sampai jatuh ke dalam perkara bid'ah karena dia melihat agama itu bukan dari segi bukti, tapi dari segi menurut pribadinya. Orang kalau sudah mulai enggak mencari bukti, tapi mulai menimbang dari segi pribadi, maka mereka melihat kan ini baik. Kenapa? Karena dimulai dari perkara kemaksiatan yang dia lakukan dalam hidup. Maka mereka mulai malas buat nyari
nyari petunjuk. Akhirnya apa? Akhirnya mereka juga termasuk ke dalam kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan hidupnya, dan yang lebih mengerikannya dia tidak sadar dan tidak terasa. Tidak terasa. Kayak tadi, orang kalau jalan di kegelapan, tahu nggak kalau depannya ada batu atau ada sesuatu? Tahu nggak? Nggak tahu. Sama orang kalau berjalan dengan kegelapan kemaksiatan, dia nggak sadar kalau dirinya di depannya kira-kira oh ini bid'ah atau nggak bisa membedakan sama sekali. Ini maksiat atau kebaikan, tidak bisa membedakan sama sekali. Nanti kita akan buktikan dengan berbagai macam bagaimana Allah SWT memberikan gambaran terhadap orang-orang yang gelap tadi. Ya. Kemudian ka'ma ukhrijad dzulmatil laili yamshi wahdah. Ya, sebagaimana orang yang buta kemudian dia dikeluarkan di malam yang gelap dan dia jalan sendirian. Sudah buta, jalannya di malam hari sendirian lagi. Itu gambarannya. Berarti apa? Maka dia dia nggak tahu kemana harus berjalan. Kedua, kira-kira yang dijalani selamat atau nggak tahu. Yang ketiga, dia berjalan dan tidak mengerti bagaimana kondisi dirinya. Ini double-double sudah. Kondisi yang benar-benar, kalau bicara selamat mustahil sudah. Orang bilang kayak gini, nggak mungkin selamat. Ya, sudah buta, jalannya malam sendirian. Sendiri loh, nggak ada seorang pun. Kalau ada orang, kira-kira kalau orang buta mau nabrak, diperingatin nggak? Ini sendiri. Ya, ini bayangan kalau orang kok sudah maksiat. Artinya peringatan sekitarnya bermanfaat nggak buat dia? Nggak bermanfaat karena dia merasa hidupnya sendiri. Sah. Ya, inilah ngerinya gelapnya hati. Ya. Kemudian wa taqwa hadhihi dzulmatu hatta tadhhara fil ain. Semakin kuatnya kegelapan ini sampai nampak kepada matanya. Matanya juga ikut jadi buta. Buta dalam melihat perkara-perkara kebenaran. Kemudian kalau sudah sampai kemudian apa? Tsumma taqwa hatta ta'lu wajhah. Kemudian kegelapannya sampai membuat wajahnya jadi ikut gelap menghitam. Makanya antum melihat wajahnya orang baik sama orang buruk. Kelihatan enggak? Di mana di wajahnya terlihat muram dan lain sebagainya. Ketika orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, maka wajahnya membawa apa? Dilihat senang, nur kata orang. Lain. Ya. Kemudian watasiru sawadan fil wajhi hatta yarahu kullu wahid. Maka kemudian sehingga wajahnya jadi benar-benar hitam sampai setiap orang tahu ini orang buruk. Ini efeknya. Berawal dari gelapnya hati. Naik ke mata, kemudian sampai kepada wajah yang semua orang kenal kalau ini bukan orang baik. Antum dari kemudian cara pandangnya, dari kemudian bagaimana rona wajahnya itu orang tahu. Bisa tahu kalau Allah siarkan terhadap setiap orang yang lihat bahwa dia bukan orang yang baik. Inilah ngerinya kegelapan. Kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ada perkataan Abdullah bin Abbas ini mirip ke perkataannya Abdullah bin Adham. Ya. Ya, dikatakan oleh Ibrahim Ibn Adham, ya, mirip-mirip dengan perkataan ini, ya. Ketika seseorang mati hatinya gara-gara 10 perkara. Ya. Kalau ada kesempatan waktunya cukup, saya akan bahas juga masalah ini. Kita lihat nanti. Abdullah bin Abbas mengatakan innal hasanati diya'an fil wajhi. Karena sesungguhnya apa? Kebaikan itu mendatangkan apa? Cahaya. Di mana? Di wajah. Di wajah. Kemudian apa? Wa nuran fi qalbi, cahaya di hati. Ya. Ya ikhwah. Kalau istilah kita dhiya, dhiya itu apa? Apa bedanya nur sama dhiya?
Dhau'us syams sama nurul qamar. Sama-sama cahaya. Tapi kalau istilah ad-dhau, cahaya yang lebih besar. Ya, di satu sisi dhau'us syams di sini cahayanya panas. Betul enggak? Lebih bercahaya mana? Antara matahari sama bulan? Matahari. Sama disebutkan nurul qamar. Cahayanya bulan, cahayanya adem. Berarti apa? Nurul wajah di sini mendatangkan rasa nyaman, tenang di hati. Wajahnya itu berseri-seri. Orang-orang melihatnya luar biasa, langsung kenal bagaimana orang ini baik. Kemudian wasa'atan fir rizq, dan luasnya rizki. Luas, ya ikhwah, istilah luas rizki ini bukan banyak duit loh. Jangan salah, tapi rizki yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau orang pengertiannya banyak fulus, orang kafir itu dikasih sama Allah dunianya lebar. Tetapi mereka tidak bisa memanfaatkan rizki yang Allah kasih dalam ketaatan. Tapi kalau istilahnya sa'atul rizq, ya, maka diistilahkan dengan apa? Rizki yang membawa pada kebaikan. Ya, kadang-kadang kita kalau sudah orientasinya rizki, kebanyakan kemana arahnya? Harta, fulus. Padahal rizki itu banyak. Antum dikasih waktu luang rizki bukan? Antum dikasih sehat rizki bukan? Banyak perkara rizki yang kemudian orang nggak anggap itu rizki, padahal itu rizki. Hanya orang mukmin yang sadar kalau itu merupakan anugerah besar. Ya, kemudian apa? Wa quwwatan fil badan, dan kuatnya badan. Gara-gara apa? Gara-gara taat. Makanya sampai orang meneliti, maksiat itu bisa membuat struktur badan itu berubah. Betul enggak? Macam-macam muncul gara-gara kemaksiatan. Justru orang berubah pada ketaatan, dohirnya mungkin sakit badannya, tapi karena hatinya Allah jadikan sehat, maka badannya ikut sehat, rasa sakitnya mulai hilang. Ini yang terjadi. Makanya Rasulullah SAW, ya, Anda bisa bayangin bagaimana badannya Rasulullah yang sangat luar biasa. Dirinya ketika sakit pun masih terlihat baik. Ya, inilah yang kemudian bagaimana kekuatan badan. Antum, Rasulullah itu mulai sakit gara-gara apa? Efek dari racun. Itu pun di akhir. Efek dari racun di akhir hidupnya. Ya, kalau kita sudah apa? Berangkat gitu, langsung. Karena kuatnya racun yang kemudian mereka kasih. Orang-orang Yahudi ngasih racun yang paling kuat. Tapi Allah SWT melindungi Rasulnya sehingga racun itu berefek di akhir hidupnya. Ya, itu pun pingsan, bangun lagi. Kemudian Rasulullah SAW sampai ingin bersiwak, kemudian sempat pingsan lagi, kemudian bangun lagi. Subhanallah, inilah bagaimana kuatnya badan di saat penyakit yang sangat luar biasa besarnya, sakit di badan, tapi masih bisa membuat seseorang jadi apa? Jadi bangkit. Inilah luar biasanya ketaatan. Kemudian apa? Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan cinta yang Allah tanamkan di hati apa? Orang sesama manusia. Sehingga orang sekitarnya pun merasakan bagaimana efek dari ketaatannya dia. Orang ini jadi baik, kemudian muamalahnya orang senang. Orang senang sama dia secara otomatis. Ini bagaimana kemudian dampak ketaatan. Tapi sebaliknya, wa inna lisayyiati sawadan fil wajh. Keburukan itu, amalan yang buruk itu mendatangkan apa? Wajah yang hitam. Kemudian wadulmatan fil qabri wal qalb, dan kegelapan di kuburan dan juga hati. Kuburnya gelap, hatinya juga ikut gelap. Bahkan wahnan fil badan, ya, kelemahan pada tubuh. Rasulullah mengistilahkan wahan apa? Cinta dunia takut mati. Ya, sampai diistilahkan badannya itu kalau kemudian berpikir mati, oh jangan dulu dan lain sebagainya. Takut luar biasa. Ya, dan dia masih bukan mempersiapkan akhirat. Makanya orang-orang kalau sudah kena penyakit wahan, antum lihat ciri-cirinya. Begitu dikatakan tentang masalah kematian, jawaban dia apa? Saya belum punya rumah, belum nikah, belum punya mobil, belum punya ini. Padahal syarat untuk bisa bahagia pada kematian apa?
amal soleh, bukan dunia. Tapi yang mereka sebut adalah dunia. Ini sudah orang kena wahan sudah jelas. Kenapa? Karena yang dikatakan semua tentang dunia. Padahal pertanyaannya kalau mati bagaimana? Jelas di sini. Ya. Kemudian juga wanaqsan fir rizq, ya, dan kurang dalam perkara rizki. Maksudnya kurang di sini jumlahnya banyak, tapi manfaatnya sedikit. Itu istilahnya kurang. Jumlahnya antum jangan tanya. Orang bilang, oh rizkinya 7 turunan tidak habis. Banyak nggak orang cerita kayak gini? Tapi pertanyaannya, ketika dimanfaatkan sama keluarganya, bener 7 turunan nggak habis apa nggak sampai 1 turunan habis? Nggak sampai 1 turunan habis. Orang sampai heran, larinya kemana? Ya ini kalau sudah Allah kasih yang namanya kurang, Allah cabut namanya keberkahan, maka pemanfaatannya jadi kecil. Walaupun jumlah nominalnya orang bilang ini 7 turunan harusnya nggak habis, harusnya. Jelas? Kemudian yang berikutnya adalah wa bughdan fi qulubil khalq, dan kebencian, antum tahu, bughd di hati orang-orang sekitarnya. Keluarganya nggak suka sama dia, apalagi orang lain. Inilah efek buruk dari kemaksiatan. Bahkan keluarganya mengatakan kapan nih orang meninggal ya. Banyak nggak ini terjadi? Banyak. Bahkan meninggalnya di kebahagiaan sekitarnya. Orang kalau sudah gelap maksiatnya, ini yang terjadi. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kita perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari mulai surat Al-Baqarah ayat 7, karena banyak ayat yang membahas masalah ini dan hadis. Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ayat ini enggak asing buat kita, tapi coba lihat bagaimana praktek yang sebenarnya yang dipahami oleh para ulama tafsir. Sehingga ini sangat-sangat luar biasa mengerikan. Ya. Allah SWT menutup hati, pendengaran, penglihatannya dengan kata-kata ghisyawah. Ghisyawah itu apa? Dengan tutup yang rapat. Dan ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Kalau sudah tutup rapat, ada kemungkinan kebuka enggak? Kalau istilah sudah tutup rapat, ada kemungkinan sesuatu bisa masuk? Enggak bisa. Itu istilah tutup rapat. Nah, bagaimana praktek hidupnya? Allah katakan walahum adzabun alim. Praktek hidupnya nih. Imam Qatadah mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang pertama, setan telah menguasai mereka. Kenapa Allah mengatakan setan kalau sudah manggil mereka liyakuna min ashabis sa'ir, untuk jadi penduduk neraka. Berarti ada amalannya yang disebut baik enggak? Enggak ada. Satu. Yang kedua, bahwa mereka taat kepada semua keinginan syaitan. Jelas? Kemudian Allah kunci mati, ya, semua dari mulai hati, pendengaran, penglihatan, dari mana sehingga dia tidak bisa melihat hidayah dan tidak bisa memahami kebaikan semua. Jelas? Ini yang pertama. Yang berikutnya, Allah mengatakan lagi dengan ayat yang semisalnya. Al-Jasiyah ayat 23. Allah katakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ini yang lebih mengerikan lagi. Ya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Kata Allah, ilahahu, siapa tuhannya? Hawa nafsunya. Ya, wa adallahu Allahu ala ilmin. Ya. Kemudian apa? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi ghishawah. Ya, Allah katakan apa? Dan Allah membiarkan, ya,
Berdasarkan apa? Ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengarannya, hatinya, dan meletakkan tutup atas penglihatannya. Pertanyaannya, kenapa Allah melakukan ini? Di tafsir ayat ini diberikan alasannya secara jelas. Ya. Yang pertama, disebutkan bahwa yang bisa memerintahkan dirinya adalah hawa nafsu. Satu. Jadi semua perintahnya bukan dari akalnya, tapi hawa nafsunya. Jelas? Nah, kemudian dari hawa nafsu tadi, maka dia memandang sesuatu terbalik. Kenapa? Karena kebaikan dan keburukan dihitung dari hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu melihat itu baik, maka dia mengatakan itu baik. Ya, kalau hawa nafsu memandang itu buruk, maka dia pun tinggalkan. Sedangkan hawa nafsu melihat sesuatu itu secara terbalik. Ketika hawa nafsu melihat perintah Allah sebagai apa? Keburukan. Hawa nafsu ketika melihat larangan Allah sebagai apa? Kebaikan. Jelas? Ini kalau orang hatinya gelap kayak gini kondisinya. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia sesat berdasarkan ilmu Allah? Ya, ada dua penafsiran dan penafsiran ini punya kaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala disebutkan ini dalam tafsir, disebutkan bahwa Allah menyesatkan orang tersebut karena Allah mengetahui bahwa dia berhak untuk memperoleh kesesatan. Yang pertama. Jelas? Yang kedua, Allah menjadikan sesat sesudah sampai kepadanya pengetahuan dan sudah sampai kepadanya apa? Hujjah yang ditegakkan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sudah sampai hujjah kepadanya dan sudah ditegakkan kebenaran kepadanya dan dia berpaling, maka Allah baru kasih hukuman kesesatan karena orang ini sudah tidak bisa diperbaiki. Datang peringatan enggak? Tapi hawa nafsunya masih nguasain enggak? Ditolak apa diterima? Semua ditolak. Akhirnya apa? Maka kemudian ditutup sama Allah. Inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Paham? Ini ngerinya. Jadi orang-orang yang ditutup jalannya sama Allah Subhanahu wa taala dari hidayah, mereka tidak bisa diperbaiki. Karena mereka benar-benar jauh dari petunjuk dan tidak mau mengerti petunjuk. Bahkan semakin ingkar. Akhirnya apa? Allah berikan sebaliknya. Jadi dunianya bukan dijaga dari fitnah dunia, tapi malah diberikan fitnah dunia. Berupa apa? Semua fitnah dunia dikasih sama dia. Harta banyak, anak banyak, semua fitnah dunia dikasih sama dia. Yang berakhir kepada apa? Semakin ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nggak mungkin memasukkan seorang ke dalam neraka sebelum ditegakkan hujah sama dia, dikasih tahu, dinasihati, dikasih peringatan. Begitu nggak respon, baru muncul yang namanya ditutup jalan. Siapa yang salah di sini? Hambanya. Makanya orang kadang-kadang suka bertanya kan sekarang, kenapa Allah nggak menghendaki semuanya surga? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya supaya menunjukkan mana yang benar-benar taat, mana yang membangkang. Di sini kelihatan. Paham? Seseorang dikasih sama Allah sisi baik, sisi buruk, mereka supaya apa? Supaya jadi orang baik dan mengalahkan keburukannya. Ya, supaya mereka apa? Sadar mereka punya Allah dan mereka harus kembali kepada Allah. Tapi kalau mereka nggak sadar terus, akhirnya apa? Berakhir kepada ditutup jalan kebaikan tersebut. Dan diberikan balasan apa? Dikasih semua fitnah dan mereka bangga sama fitnah tersebut. Menikmati enggak? Menikmati. Seakan-akan itu sebagai sebuah anugerah. Nanti kita akan lihat lagi di ayat yang lain. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan nih. Ya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi ghishawah.
Ya, kenapa? Kenapa Allah SWT menutup pendengarannya, hatinya, dan kemudian penglihatannya dengan tutup yang rapat? Karena dia tidak dapat mendengar apa yang bermanfaat buat dirinya dan tidak bisa memahami sesuatu sebagai petunjuk, sehingga dia tidak bisa melihat bukti yang jelas untuk dijadikan sebagai penerangan hati. Jadi semua hal yang bermanfaat seakan-akan menjadi madarat buat dia, dan semua keburukan menjadi hal yang bermanfaat buat dirinya. Kalau sudah hidupnya terbalik, ya Allah menyiapkan bagi manusia berapa? Jalan 2. Kalau enggak surga, neraka. Berarti pada dasarnya jalannya menuju mana? Menuju ke neraka. Tapi orang yang kayak gini ditanya mau masuk surga mau masuk neraka? Surga. Berarti siapa yang dia hianati? Allah dia hianati, dirinya sendiri dia hianati. Hianat terhadap apa yang dikatakan oleh lisannya berlainan dengan apa yang dilakukan oleh badannya. Karena sesungguhnya yang hianat sebenarnya adalah hatinya kepada Allah. Karena hatinya gelap. Antum bisa bayangin kan? Orang kalau sudah kayak gini ditanya mau masuk surga, tapi selalu jalannya ke neraka. Loh, kenapa kok nggak mau sholat? Mau masuk surga mana? Pokoknya surga. Tapi tetap dia mengatakan bahwa hati saya mengatakan mau masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah bagaimana gelapnya mata. Ya. Ubay ibn Ka'ab mengatakan tentang masalah ini, ya, ad-dhulumat ba'dahu fawqa ba'd. Yang dimaksud kegelapan adalah kegelapan, ya, yang saling bertumpuk-tumpuk. Bahkan ada 5 kegelapan sekaligus yang terjadi kalau orang sudah maksiat. 5 langsung. 1. Yang pertama adalah lisannya gelap. Kalau sudah lisannya gelap, keluar kebaikan atau keburukan. Mencaci maki, hina sana, ghibah sini. Yang kedua adalah perbuatannya jadi buruk. Ketiga adalah dia akan keluar masuk ke dalam kegelapan. Tahu keluar masuk? Kayaknya nih orang ingin berubah. Nanti masuk gelap lagi. Terus dia silih berganti dengan orang baik dan buruk, tapi dia nggak bisa berubah sama sekali, ya ikhwan. Orang-orang yang buruk kayak gini, ketemu nggak sama orang-orang yang baik? Ketemu nggak? Ketemu dia. Cuman bisa muamalah cocok nggak? Nggak kan. Di depannya ada orang-orang yang baik dan memperingati, tapi nggak ngefek sama sekali dalam hidupnya. Dan bahkan, ya, dia akan masuk ke dalam kegelapan, yaitu hari kiamat. Dan dia masuk ke dalam tempat yang gelap, yaitu jurang neraka. Sudah perkataannya buruk, perbuatannya buruk, keluar masuk dalam perkara yang buruk, bahkan dia masuk ke dalam gelapnya kiamat, dan juga tambah lagi tempat yang sangat gelap, yaitu neraka. Antum tahu api neraka warnanya apa? Hitam. Apinya hitam, tempatnya gelap. Jelas? Ini kondisi yang sangat-sangat, namanya disebut apa? Namanya gelap bertumpuk-tumpuk. Ya. Kemudian dikatakan dalam ayat, ya, barang siapa yang tidak diberikan cahaya petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak memiliki cahaya sedikit pun. Apa maksudnya? Maksudnya Imam Ibnu Katsir mengatakan, siapa yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa. Kemudian masuk ke dalam perkara kejahilan. Kenapa disebut jahil? Karena dia nggak kenal dirinya sendiri, apalagi perbuatannya. Dan dia tidak mengenali perkara yang benar mana. Makanya disebut dengan apa? Jahil. Karena sifat orang maksiat pasti bodoh. Kenapa disebut bodoh? Syekhul Islam Taimiyah mengatakan karena yang berhukum terhadap dirinya bukan akalnya, tapi hawa nafsunya. Hawa nafsu itu, orang kelas profesor sekalipun tetap bakal melakukan hal yang bodoh. Secara akal, ini orang harusnya nalar, ini buruk, tapi bagi dia itu baik. Kelas profesor sekalipun yang akademisnya luar biasa, tetap dia akan jadi orang jahil pas maksiat.
Jelas. Kemudian apa? Kondisinya dia rusak. Kemudian dia tidak lagi bermanfaat, baik buat dirinya ataupun sekitarnya. Bahkan sekitarnya berharap dia menjadi orang yang hilang atau enggak ada. Bahwa adanya dia ini merupakan ancaman. Sehingga dia jadi orang kafir. Anda bisa bayangin. Berapa kondisi di sini? Ada 4. Terakhir berakhir dengan kekafiran. Ini kalau seorang sudah gelap hatinya kayak gini, gara-gara apa? Maksiat selesai. Ya. Makanya Allah berfirman apa? Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka enggak ada petunjuk baginya. Allah membuat dia tersesat karena dia menyesatkan dirinya sendiri. Ini kondisinya ya ikhwah. Beda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin yahdillahu linurihi may yasha. Allah SWT mengatakan bahwa Allah membimbing orang-orang mukmin apa? Kepada cahaya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepadanya. Ya, siapa yang Allah kehendaki, makanya Allah akan membimbing dia kepada cahaya. Allah mengatakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Ya, mereka dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan menuju cahaya, hidayah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir siapa pelindungnya? Taghut. Diistilahkan di dalam tafsir disebutkan adalah syaitan. Ya. Taghut di sini adalah kekafiran, kesyirikan. Ya, syaitan yang kemudian menyuruh kepada kesyirikan. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, mereka dikeluarkan dari cahaya hidayah menuju kegelapan. Kenapa disebut dengan cahaya hidayah? Karena pada dasarnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan suci. Mereka itu fitrah, bersih. Mereka dalam posisi mendapatkan petunjuk Allah di awal. Makanya kalau orang bayi, ya, dalam posisi belum balik meninggal, masuk mana? Surga jaminannya. Karena mereka masih fitrah, bersih. Fa'abawahu, kedua orang tuanya yang menjadikan apa? Yahudi, Majusi, Nasrani. Kenapa kok Rasulullah nggak nyebutin Islam? Karena Islam itu fitrah. Jadi mereka semua lahir itu dalam posisi apa? Islam. Orang tuanya yang kemudian belokin. Jelas. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan tentang masalah fitnah, dampak fitnah kegelapan. Coba lihat hadisnya. Dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW mengatakan, tu'radul fitanu ala qulubi aradul hasir. Udan, ya ikhwah. Ya, ditampakkan fitnah di permukaan hati itu kayak model apa? Anyaman. Orang kalau mulai maksiat itu kayak hatinya dianyam dengan apa? Kegelapan tadi. Sedikit. Ya. Kayak tikar kita dianyam satu. Maksiat lagi satu lagi. Kalau anyaman tadi, tikar tadi nutup, gimana kondisinya? Dari mulai satu-satu enggak? Sampai jadi tikar enggak? Ya sudah kayak gitu. Kayak itulah kondisinya. Ya. Fa'ayyu qalbin usyribaha nuqitat fihi naqtatun sauda. Setiap hati yang menyerap, ya, apapun hati yang menyerap, ya, kemaksiatan tadi akan diberikan di dalam hatinya titik hitam. Berupa apa? Kayak model dianyam tadi. Satu dulu. Jelas? Wa ayyu qalbin anqaraha nuqitat fihi naqtatun baydha. Setiap hati ketika dihadapkan dengan kemaksiatan, diingkari itu kemaksiatan, maka dikasih kayak anyaman tapi putih dalam bentuk cahaya. Tinggal kita ngelakuin atau ingkar ketika dihadapkan dengan perkara kemaksiatan. Jelas? Ya. Hatta tasirul qurub ala qalbain, sampai kemudian hati itu menjadi dua
dua hati. Yaitu apa? Qalbun abyad mithlas safa la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardu wa yasirul al-akhar ya murbadan kalquzi mujakhyan la ya'rifu ma'ruf wa la yunkiru munkar illa ma usriba min hawa na'udzubillahi min dzalik. Sampai kemudian kalau sudah terjadi dua hati tadi, putih ya, bersih kayak batu cadas ya, dan tidak akan pernah dipengaruhi oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada. Jadi kalau sudah hatinya putih, itu Allah kalau sudah kasih dalam hatinya cahaya, benar-benar cahaya ini melindungi pelakunya dari apa? Dari kemaksiatan. Selama langit dan bumi tegak, antum bisa bayangin. Dia benar-benar benci sama kemaksiatan. Makanya Allah SWT mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala tentang masalah orang yang seperti ini, ya. Walakin habbaballah ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta sama keimanan dan Allah hiasi yang di hati kalian. Wa karraha, dan Allah menjadikan kalian benci terhadap al-kufra wal fusuqa wal isyan. Kalian benci terhadap kekafiran dan kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya ini modelnya. Tapi kalau hatinya gelap, apa yang terjadi? Ketika hatinya gelap, ya, seperti kus, tahu kus, ya, gelas, ya, diistilahkan, ya, atau kalau kita bilang apa, yang miring atau terbalik, kus, terbalik. Kalau gelas sudah terbalik gimana kondisi? Bisa masuk nggak sesuatu? Sudah nggak bisa. Ini nutup sudah, ya. Kemudian apa? Dia tidak pernah mengenal kebaikan, ya, atau juga dia tidak bisa memahami keburukan. Jadi dia tidak kenal kebaikan kecuali dia lihat sebagai keburukan. Dia juga tidak mengenal keburukan kecuali dia lihat sebagai kebaikan. Sampai kapan? Kecuali hawa nafsunya menjadi sumber kehidupannya. Anda bisa bayangin sampai dikatakan apa? Illa ma usriba min hawa. Ini yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah gambarkan orang yang kayak gini, kata Allah di dalam surat Thaha ayat 124, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan mereka di hari kiamat. Sudah gelap dunianya, hari kiamat dibangkitkan dalam posisi buta. Pertanyaannya, kenapa Allah bangkitkan dalam kondisi buta? Al-Imam Mujahid mengatakan, orang yang seperti ini kelak di hari kiamat, ya, mereka apa? Tidak bisa membela dirinya sendiri. Kemudian apa? Dikatakan bahwa orang kafir dibutakan matanya dari segala sesuatu, kecuali yang mereka bisa lihat cuma satu, neraka jahanam. Mereka nggak bisa melihat surga, mereka nggak bisa melihat kebaikan sama sekali. Yang mereka cuma bisa tahu adalah neraka jahanam. Ini yang disebut apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. A'udzubillahi min dzalik. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, bahwa orang kafir akan digiring dalam kondisi apa? Buta penglihatannya, buta hatinya. Karena mereka kondisinya di dunia seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Isra 97. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah ala yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summam ma'wahum jahannam. Ya. Kemudian kami kumpulkan mereka dalam posisi apa? Dari kiamat mukanya apa? Buta, bisu, tuli. Ya. Bahkan tempatnya di mana? Neraka jahanam. Ya sudah persis. Ya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Jadi di ayat yang lain dijelaskan lebih detail lagi. Yaitu surat Al-Isra ayat 97. Kemudian mereka proteskan, lima hasyartani a'ma
wa qad kuntu basira. Ya Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta sedangkan dulu aku bisa melihat? Allah katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Para ulama tafsir mengatakan, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan nih, engkau berpaling dari ayat-ayat Allah dan juga memperlakukannya seakan-akan engkau tidak mengingatnya. Kayak orang yang sudah didatangkan ayat kayak pura-pura lupa. Jelas? Padahal sudah sampai kepada mereka apa? Hujah. Karena mereka pura-pura melupakan dan berpaling darinya, maka hari kiamat Allah akan memperlakukan hal yang sama. Mereka dilupakan kayak gak ada. Karena di dunianya apa? Pura-pura gak ada aturan. Maka di akhiratnya dibangkitkan dalam kondisi buta. Kayak mereka pura-pura di dunia. Pura-pura gak tahu. Maka Allah lupakan kayak mereka pura-pura gak ada. Allah balas dengan bagaimana mereka memperlakukan hidupnya di dunia. Inilah orang yang gelap hidupnya. Karena orang yang gelap hatinya dengan kemaksiatan, maksiat itu sudah tahu dibolehkan apa enggak? Bagi orang yang bermaksiat, tahu enggak itu salah? Kenapa dilakukan? Karena kayak orang pura-pura enggak tahu, sah. Nanti dibangkitkan dalam kondisi buta, dilupain sama Allah karena mereka melupakan kayak pura-pura enggak ada aturannya. Makanya orang kadang-kadang kalau sudah maksiat ditanya, "Lu kenapa ngelakuin?" "Lu kan anak awam enggak tahu." Padahal dia tahu, ya ikhwah. Tapi selalu membela dirinya dengan mengistilahkan apa? Awam. Anak enggak tahu aturan, kan ma'fu. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati kondisi yang seperti ini, maka Allah akan jauhkan dia dan tidak dihiraukan. Kemudian, lalu bagaimana kalau seseorang itu hatinya bercahaya? Kalau dia taat. Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah mengatakan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Segala namanya galau gundah dalam hati apa? Hilang total. Ganti jadi apa? Rasa gembira dan bahagia. Berarti kalau mereka balik sama Allah berzikir, gelapnya tadi berubah jadi mereka kenal dan paham. Kayak aturan itu baru dikasih tahu. Padahal dikasih tahu tentang efek maksiat itu sudah banyak. Anak kayak baru denger nih perkataan. Kapan? Ketika dia mulai hidup urusannya sama Allah. Mulai mengarahkan dirinya kepada ketaatan yang disebut dengan berzikir kepada Allah tadi. Maka kayak orang baru mulainya hatinya hidup berubah. Bahkan ya, tiada sesuatu yang lebih kuat mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan bagi hati manusia melebihi zikir kepada Allah. Di antara zikir itu apa ya, ikhwah? Talabul ilm, zikir bukan? Iya. Sah. Nuntut ilmu itu zikir. Makanya disitulah seseorang baru melek, dia baru sadar ternyata ini nikmatnya hidup. Ternyata selama ini ya jalan yang saya cari adalah ini. Setelah apa? Mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan efek dari taat sama maksiat. Kata Rasulullah, al-birru masakanat ilaihi nafsu watma'annat ilaihi qalbu. Ya, bahwa kebaikan itu sesuatu yang menjadikan jiwa itu apa? Tenang. Dan bahkan hatinya tentram. Jadi nggak mungkin taat buat orang sumpek. Kalau taat sumpek berarti ada sesuatu yang masalah dalam hidupnya. Jelas. Jangan-jangan cek niatnya, benar apa enggak? Cek apakah sesuai aturan atau tidak. Cek sudahkah ikhlas dia karena Allah Azza wa Jalla. Karena ini yang kemudian Rasulullah SAW jelaskan. Dan hadis ini riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh disahihkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan dinukil dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan Syekh Albani juga mensahihkan dalam kitabnya Jami'ul Shaghir. Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan hadis ini menunjukkan apa?
bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hambanya di atas fitrah. Yang dimana cenderung mengenal kebenaran, nggak percaya. Anak kecil, ketika dia pertama kali bohong, ketakutan nggak? Kelihatan nggak kalau dia bohong? Kelihatan kan? Karena dia kenal bahwa dia salah. Makanya seorang anak ngerti itu nggak benar. Makanya dia respect ke dalam badannya, di tubuhnya kalau dia dalam posisi sedang salah. Dan dia menunjukkan itu secara jelas. Dan orang tuanya ngelihat bohong. Nah, subhanallah ya. Inilah fitrah. Inilah bagaimana Allah menciptakan manusia cenderung kepada kebenaran dari awal. Ya, kemudian apa? Merasa tenang kepadanya dan menerimanya. Makanya Allah SWT menjadikan tabiat manusia cenderung mencintai kebenaran dan membenci apa? Keburukan. Betul nggak? Kecuali kalau seorang sudah hatinya mati, jangan ditanya. Tapi umumnya orang namanya benar, senang nggak? Kejujuran senang nggak? Orang kalau dibohongi mau nggak? Semua secara jelas akan sepakat dengan masalah ini. Nggak mungkin ada orang mengatakan kalau dia nggak normal lain cerita. Kalau normal dia akan mengatakan hal yang sama. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hambaku itu apa? Lurus, hanif. Ya, kulluhum, semuanya, kullahum. Ya, wa innahum atathumus syaitanu fajtalathum an dinihim. Kemudian apa? Mereka didatangi sama syaitan yang menjadikan apa? Memalingkan mereka dari agamanya. Tapi Allah berawal menciptakan manusia semua mereka menyukai kebenaran. Makanya anak kecil, ya, antum lihat, kalau kemudian janjiin sama orang tuanya dibohongi, kira-kira gimana? Berontak nggak? Respect loh. Kok bohong? Katanya disuruh ngomong jujur. Dia pun respect. Seorang anak kecil dengan fitrahnya, tahu dari mana dia kalau dia dibohongi dan bagaimana dia kok bisa merespon dengan kata-kata yang benar. Karena manusia diciptakan dari awal fitrahnya adalah kebaikan. Ya. Makanya disebutkan istilah ma'ruf ya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali adalah sesuatu yang dikenal sama jiwa dan dicintai oleh hati. Ini istilah ma'ruf. Jelas? Sedangkan istilah mungkar adalah sesuatu yang tidak dikenal oleh jiwa dan dibenci sama hati. Itu istilah mungkar. Makanya kalau ngelihat kemungkaran, ngelihat dengan sesuatu yang wajar atau aneh? Aneh atau wajar? Aneh, karena namanya mungkar, hati kita nolak itu. Anu kalau sudah mungkar ngelihatnya, lu kok gini ya? Kok kayaknya lain? Nah, karena memang Allah ciptakan kita dalam posisi awalnya benar. Berarti Allah menciptakan kita kepingin masuk surga apa neraka? Surga ya ikhwah. Surga. Dari awal Allah kepingin masuk kita surga. Tapi yang membuat kita belok siapa? Diri kita karena ngikutin syaitan. Ya. Inilah kondisi-kondisi ya. Saya tutup dengan ini. Maka kemudian di akhir ya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, hati orang-orang yang beriman itu selalu tentram kepada apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang mereka. Antum jangan jauh-jauh. Kita kalau melihat orang ibadah, bahagia enggak? Belum ngelakuin loh, cuman ngelihat. Senang enggak? Senang. Tapi kalau antum melihat orang maksiat, ngelihat tok aja, belum ngelakuin, senang enggak? Sah. Antum melihat orang yang selalu ibadah, antum akan lihat nih orang baik, masya Allah. Kenapa? Karena perilakunya antum cenderung kepada situ. Sedangkan ketika kita ngelihat orang maksiat, kita nggak ngelakuin, cuma ngelihat tok, responnya sudah nggak enak. Ya, sehingga apa? Hati yang telah dirasuki oleh cahaya keimanan, ya, dan lapang menerimanya, mereka akan merasakan tenang dan tentram, dan mudah menerima kebenaran. Tetapi, ya, kalau mereka, ya, mereka dimasuki kegelapan, mereka justru sebaliknya. Orang kalau sudah menerima kebenaran, otomatis apa? Mereka akan benci yang namanya kebatilan. Ini sudah
menjadi satu rangkaian. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-mahbusu man khubisa qalbuhu an rabbih ta'ala wal ma'suru man asirahu hawa. Orang yang terpenjara itu yang dipenjara sama hatinya dari Allah. Kalau urusan kita sama Allah berat, berarti kita terpenjara. Kayak kita masuk ke dalam penjara. Sedangkan orang-orang yang tertawan terbelenggu adalah orang yang ditawan sama hawa nafsunya sendiri. Kalau antum mau bicara orang tawanan sebenarnya, budak sebenarnya adalah budak hawa nafsu. Itu budak. Tapi kalau kita bicara merdeka, maka kita taat sama Allah disebut dengan orang-orang yang merdeka sebenarnya. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhkan kita dari keburukan, ya, serta mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.